Selamat datang di Yokla Podcast. Yokla. Yokla. Bagus ya opening Iya, kita. bagus. Kenapa nggak permanen ya? Mungkin kedepannya ya Room Session bisa mempertimbangkan. Tapi anyway, hari ini ada aku Joni Hari. Dan aku Dika Gigi. Dan hari ini kita akan taking over Room Session Yokla Podcast. Benar banget. Kita mau present ya. Kalau gitu kita present aja langsung. Setup, bentar lagi mulai. Kuman-kuman. Berarti tadi cuman Berarti tadi belum ya? Tadi tadi intro. Gimana sih? Bentar lagi acaranya mau mulai. Setup. Kita panggilin aja ya bintang tamunya hari ini. Berisik ya Mas. Maaf ya, Kita bersihkan dulu ya, awal-awal barusan kita bersihkan dulu. Prokes, iya. baik. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Badai dan Lanjut. Yeay. Iya, boleh. Udah nih, Bergabung masuk aja. frame nih. Ya, Udah. boleh in frame ya. Itu kenapa itu lagi? apa? Anda coba. Ya, ini selamat datang di Yokla Podcast. Barengan kita berdua ada Berempat, Iya, iya. berempat. Ada Badai di sini, Jane, Dika dan Suprapto. Suprapto. Iya, kita udah kedatangan dua narasumber ini fenomenal sekali kalau misalnya di dunia pergibahan Kota Medan. Faktual juga, Tajam. terpercaya. Udah pasti masuk neraka. Astagfirullah. Mereka ada contoh kayu bakar neraka, tapi di sana ya? ketemu mereka di sana. Tapi dia sebenarnya mereka tidak hanya gibah hal-hal yang tidak masuk akal, maksudnya hal-hal yang mengada-ada, karena mereka selalu memberikan sebuah sajian data fakta yang faktual gitu. Jadi, Tapi pada akhirnya yang saya tahu nih, yang saya sadari adalah mereka adalah orang-orang, tau nggak sih, yang ngomenin tapi nggak muncul. Iya jelas. Ya nggak sih? Itu Kayak kan tipikal akun-akun orang fake Medan. gitu. Itu tipikal orang Medan kayak Haters gitu. Yang Sorry, selalu nggak Sorry banget, boleh dicek emailnya. Nggak ada. Tapi yang pasti kita udah kedatangan Jane dan Dika dan mereka tergabung di komunitas Loveless ya. Hah? Apaan tuh? Berpolemik. Iya baru denger. Kita Bukan komunitas. Iya, Jadi benar. mereka ini kelompok kecil. Kelompok kecil Ya, ya. tapi Sayap impactnya kiri, besar. sayap kiri. Impactnya besar. Benar-benar berimpact cukup dahsyat di dunia pergibahan Kota Medan. Nggak gitu Ngomong-ngomong loh. soal mengomentari hidup seseorang gitu ya. Maksudnya nggak cuman Jane dan Dika, bahkan semua netizen juga melakukan hal yang sama gitu. Sama apa ya? Jadi SJW. Bener, Apa sih? social justice warrior. Bener. Jadi emang semua orang tuh punya kemungkinan change untuk menjadi SJW, mengomentari hidup orang lain. Karena emang ngomentarin hidup orang lain itu sesuatu yang nikmat gak sih? Kalau kita sih enggak ya. Selalu dipatahkan, Pak. Selalu Enggak dipatahkan. gini loh, kita itu sebenarnya selama ini sering disalahartikan sama masyarakat. Kita tuh bukan gosip, bukan gibah enggak ya. Kita tuh lebih ke musahabah diri. Gitu. Melalui contoh kasus orang lain. Bener. Gitu. Kita ambil pelajarannya Bener, ya. bener. Kita sendiri bahwa jangan seperti Ambil itu. hikmahnya Bener. gitu. Tapi ngomongin muhasabah, Pak. Ya. Mereka ini jadinya pada akhirnya tergolong oleh orang-orang yang subhat. Subhat ya, Pak. Subhat itu bisa dibilang baik, yang enggak. Ya, jahat Dibilang juga buruk enggak gitu. Kadang-kadang bingung menempatkannya. Iya, intinya sih Pak ya, jangan suuzon karena kita harus husnuzon dulu terhadap mereka. Biasa. Selama bisa ini Lebih wise. lebih gitu wise ya. Tapi Dai, Iya. hari ini kita nggak mau ngomongin gibah-gibahan. Enggak, kita nggak sama sekali walaupun narasumber kita ini selalu No berkaitan gibah. gitu. Kita kali ini enggak. Kita nggak mau ngangkat gibahnya. Mbak. Enggak, kita mau ngangkat di sini adalah dilarang meludah sembarang tempat. Benar, itu sekali. Karena kaitannya Ada koyo enggak? Ludah meludah ini ada kaitannya dengan PLN juga, Pak. Kok bisa gitu? Enggak, ludah meludah etikanya itu ada etikanya. Oh, ludah meludah ada etikanya. Tempat-tempat mana saja kan Yang boleh meludahi. Iya. Biasanya kalau misalnya kita nih cocok ya, numpang kencing di sebuah pohon, kita harus meludah untuk memohon izin. Biasanya kan seperti Oh itu. gitu, aku sih enggak. Aku juga enggak sih. Meludah bukan tempat kencing. Di kamar ya? Lubang kencing. Kencingnya di ludah.
Biasa ke tangan dulu. Bapak, skip. Bapak kencingnya di lubang mana, Pak? Ya maksudnya kan biasa. Oh, kirain di lubang senggama tadi, Pak. Astagfirullah. Ini ada tandanya kan 18 plus. Ada. Jadi kalau ngomong-ngomongin dilarang ludah sembarang tempat gitu, tempat-tempat meludah yang diperbolehkan di wilayah umum ataupun di wilayah private gitu. Karena kayak kemarin kan sebenarnya ada beberapa hal-hal yang aku pikir meludah itu ada batas kewajarannya, gitu ya kan. Misalnya kayak kita sedang lagi apa? Lagi batuk, ada dahak. Itu aja nggak boleh meludah sembarang tempat. Orang nggak nyaman. Kalau saya sih ditelan aja, asin. Jorok lagi Kan memang dia biasa nelan-nelan hal-hal yang Oh, suka menelan-nelan ya? jus sirsa dia rajin. Oh ya, material ini ya yang Awet muda. dikeluarkan, iya. Jus Biasa awet muda. nelan juga. Ya tergantung permintaan klien sih. Tergantung permintaan klien. Daya Kalau vakumnya tinggi. Iya, sedot ini sedot gitu ya. Bapak mau disedot? Nggak usah. Oke. WC-nya. Ya? Iya. Kalau Dika dulu pernah meludah yang paling nggak sopan tuh di mana? Aku paling nggak sopan di kelas sih. Di kelas. Di kelas. Di kelas ya? Ya itu tadi seperti yang Kenyut bilang, mungkin lagi batuk berdahak terus kayak harus dikeluarin, jadi akhirnya aku ngeludah di kelas. Tapi aku kayak ngambil kertas terus diletakin di kertas gitu sih. Tapi menurut aku itu udah nggak sopan. Itu kertas ujian bukan? Untuk diserahkan ke gurunya. Apalagi kalau misalnya dia ternyata batuknya batuk COVID gitu kan, diserahkan ke Dika ini apa? Nggak bu, itu hand sanitizer. Kan zaman sekolah dulu belum ada. Belum ada. COVID dong. Iya. Nggak, maksudnya kan tetap ada hand sanitizer dong. Enggak sih ya, zaman kita Sekolah sekolah. di mana pak? Pasti ada. Sekolah saya di tengah kota loh. Tapi mungkin dulu batuknya itu nggak mengandung corona, tapi mengandung TBC Pak. Lazim. Lebih susah penyembuhannya ya. Menakut soalnya. Kalau Jane, nah Jane ini paling sering diludahin. Diludahin gitu, diludahin netizen gitu ya. Dulu diludahin paling enak diludahin di mana? Astagfirullahaladzim. Senangnya diludahin di mana? Depan, belakang, atas, bawah? Nggak dulu Nggak. Jane pernah ngeludah Nggak tuh pernah. paling Jane rasa Menjijikan Menjijikan. di mana? Nggak pernah, karena kan priai ya. Oh, ini Memang rahasia. Iya, udah iya. diajarin silsilah keluarga dari eyang dulu sampai ke mama sampai ke aku. Totong romo ya istilahnya. Nggak boleh. Nggak boleh, Makanya benar. tadi aku bilang ditelan aja. Jadi kalau misalnya batuk, berdahak, kayak, udah telan aja. Gimana tadi? Aduh. Oh gitu. Ya. Daripada harus mencemari Yes. gitu. Tapi sebenarnya cara batuk dan cara meludah juga banyak tipenya gitu Pak ya, mulai dari. Orang ini pinter, kayak gitu-gitu. Nah, ini dia yang pengen kita tahu nih, cara Iya. batuk dan Enggak, tadi briefingnya nggak gitu. Kayak gini ya. Batuk yang sesungguhnya. Iya, Misalnya, batuk sesungguhnya versi Dika misalnya. kayak gimana? Kalau aku biasa kalau batuk misalnya ya biasa aja kayak orang-orang kayak terus aku langsung tutup mulut. Oh, Enggak Itu ya. batuk sesungguhnya. Batuk tidak sesungguhnya. dibuat-buat ya. Ya, Enggak. kalau batuk yang dibuat-buat. Kalau batuk yang dibuat-buat gitu. Itu kan dibuat-buat yang lebay. Dibuat-buat lebay. Kalau yang agak sarkas. Agak sarkas. Gimana? Aneh-aneh ya. Batuknya ini bercerita. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal batuk, nah sekarang ngomongin soal meludah. Jadi meludah juga ada etikanya. Seperti yang kita bahas tadi, meludah karena keinginan atau karena terpaksa. Oke. Nah ini dia, meludah karena terpaksa dan meludah karena keinginan sendiri. Ternyata banyak aturannya ya. Iya. Ya. Kalian sendiri pernah nggak meludah karena terpaksa? Atau karena emosi. Karena emosi? Enggak sih, Enggak ya? enggak pernah. Nggak pernah sih. Maksudnya emosi kenapa ngeludah? Emosi Benar. tuh ya marah aja gitu. Bener, atau banting barang Ya, gitu. karena Ngapain harus meludah? psycho kan. Iya. Cewek psycho kan biasa. Iya, kamu iya. kamu jujur dong. Sambil banting barang Ambil gitu banting ya. barang gitu. Soalnya aku sweet but psycho. Iya, sweet Sweet but but psycho. psycho. Iya. Nggak pernah Kenapa, sih Pak? namanya Nggak apa-apa, nggak emosi ngeludah gitu kayak Iya, pernah. ngapain gitu. Emosi kalau emosi penting barang. Paling Iya. banyak Ini gitu emosi juga nggak sih? di mana? Kalau saya emosi sih cenderung diam aja. Pasangan. Diam aja. Silent Jadi kita treatment iya itu benar. lebih membunuh Oh, biasa. enggak. Ya mereka diam-diaman terus nih. Sebarin diam-diam. Nggak ada, soalnya kalau misalnya lagi emosi, lagi terpaksa harus melampiaskan itu kayak damage-nya tuh bisa berdampak sampai lama panjang, gitu. Iya, gitu jadi ya. kalau kita ya, kalau saya pribadi dalam rumah tangga saya, kayak mendingan diem aja gitu. Silent Karena treatment. kebetulan dua-duanya temperamen gitu. Jadi daripada terjadi yang enggak, Ya. udah punya anak juga, ya kan? Ya
membiasakan diri aja lebih dewasa gitu. Ngomong-ngomongin emosi, Pak. Emosi itu banyak ruginya ternyata. Benar, Ketika implementasinya salah. Benar. ya kan? Misalnya beberapa tahun belakangan ini sering orang nggak bisa mengendalikan emosi, pada akhirnya berakhir dengan klarifikasi. Nah, Ya kan? Marah-marah dulu, minta maaf kemudian. benar. Kemarin kalau nggak salah ada yang Satpol PP. Oh iya. Beres dipukulnya, diaduin, habis itu dicari lagi salahnya yang benar. Ribet. PR kan? Iya, ribet. Terus kemarin kalau nggak salah ada juga yang masalah bilang ada bau ikan asin. Oh iya, tahu. Gimana Ternyata ya? kan nggak bukan asin kan? Enggak lah, pap smear dong. Oh astaga, kasus Pakai selebritis rempah-rempah itu ya, Terus astagfirullahaladzim. ada yang marah-marah gara-gara apa namanya? Gara-gara marah-marah sendiri, gara-gara nggak dicintai. Ada juga kayak gitu. Ini siapa ya? Sendiri kan Marah-marah karena nggak dicintai. Musahabah diri aja kali. Ya, kayak begitu. Nah, Iya. kebanyakan merugikan diri. Itu kenapa kita dewasa ini juga harus mengontrol emosi. Emosional itu kan bukan berarti hal yang negatif terus. Benar. Kalau disalurkan Senang dengan cara juga, yang tepat. Iya. bahagia juga jadi Betul. emosional, Iya. ya kan? Kalau sampai pada akhirnya lepas kontrol, kemarin terjadi di Medan. Apa tuh? Kasus apa tuh? Yang sudah pasti Anda duluan tahu. Saya dikasih tahu dia malah. Sama, saya juga dari dia tahu. Iya. Loh, kok dari Tahu saya? nggak sih? Tahu nggak sih si Anu? Itu loh si Langsung Anu loh. mendorkan Instagramnya, lihat ini bang. Kayak akun laptop New-nya, tahu nggak sih? Siapa ya? Iya, ini berkaitan Ngomongin apa sih? dengan kasus yang sempat viral, nggak cuma di Medan tapi juga udah jangkauannya udah nasional. Kita ngebahas emosinya ya, kontrol Oh, iya, emosinya iya, ya. iya. Berita Tapi pada nasional, akhirnya ya. kan implementasinya adalah sampai nggak kontrol dia meludah ke petugas. Di tengah pandemi COVID yang sedang ini. Boleh di zoom Nggak ya? usah pura-pura nggak tahu guys. Gimana? Kan kalian kenal orangnya. Kayaknya kita semua kenal sih. Kita semua tahu. Iya, kita Kenal semua. sih belum tentu tahu udah pasti. Aku tahu, tapi nggak gitu kenal. Sama, gitu. kita berdua sama. Ya kita juga cuman say hi aja Karena ya. kayak out of our circle gitu nggak sih? Tapi kan MC juga kayak kalian. Iya beda circle aja gitu. Iya, cuman say hi ketemu di kerjaan, Benar. terus ketemu di tongkrongan, hai, ya hai. gitu. Tidak pernah berhubungan bisnis. Benar. Enggak Nggak pernah ngomong yang lebih lanjut juga. Ya, karena kan dia yang punya bisnis. Dia tuh kalau nggak salah punya bisnis, kalian nggak Banyak punya, banget kan? bisnisnya. Banyak loh bisnis mereka. Anda sangat mengerdilkan mereka sebagai Enggak, bintang maksudnya tamu. kalau yang lebih Saya ngebelain Anda ya. Asik. tenang. Saya tidak bela siapa-siapa, maksud aku adalah kan kalian kenal. Iya, kenal. Pertanyaannya adalah kalian kenal. Kenal. Gimana kok bisa jadi sampai meludah gitu? Kok klarifikasi kita ya? Iya, kenapa aja di kita? Nggak, Tapi kan ngikutin. Saya taunya dari bapak loh. Kita setuju kalau misal kalian nih pendapat kalian kenapa itu bisa sampai terjadi gitu. Menurut kalian menyayangkan si reaksi respon kalian itu sebenarnya kayak gimana harusnya kalau misalnya ada tiba-tiba PLN datang memutusin arus listrik, apa yang harusnya sebaiknya kita lakukan? kalau versi aku, kalau misalnya aku jadi si oknum tersebut, daripada meludah aku lebih bagus Instastory sedih-sedih nangis terus kayak minta tolong orang untuk kirim Kitabisa.com donasi ya. benar daripada harus harus meludah si petugasnya gitu Emang sih. drama sih, Pak. Iya. Ya, terus Kalau ibu ini kita berharap ibu ini less drama ya. iya lebih bisa dijadiin acuan lah gitu. Gimana kalau ibu sendiri tiba-tiba ini datang nih petugas PLN nih. Iya. Bu, ibu udah nunggak nih 2 Nunggak hari sebulan gitu kan. nih. Iya. Saya bongkar rumahnya Bu ya. Gitu. Listrik Kenapa jadi rumahnya? listriknya biarin aja gitu Mau rumah. dibangun ulang, syukur. Udah rumah ternyata. Enggak, kalau aku sih ya, kalau menanggapi opini masyarakat nih ya, tanpa melibatkan emosional nih ya, Benar, sama benar, ya. benar. Kalau saya sih lebih ke apa ya, karena kita yang butuh, kita yang salah juga. Ilmu pertama yang dikeluarin biasa tuh ilmu peres gitu. Diperes-peresin dulu petugasnya. Bu, jadi gimana lah ini Bu ya? Berarti tangan di bawah lah ya. Kita yang butuh. Benar. Bener kok. Benar. Kan kita yang nggak sanggup bayar. Benar. Dan kita kan memang ada kebutuhan mau pakai listrik. Cuman mungkin ya memang lagi masa pandemi gini juga kita Berdampak. cukup menyayangkan ya kok kejam banget gitu PLN-nya peraturannya. ya. Padahal pas kejadian itu lagi PPKM kan. Benar. Means banyak banget sektor usaha yang Terimbas. iya lagi merangkak gitu. Benar. Dan di saat itu pula petugasnya datang gitu. Cuman balik lagi di samping kita emosi kan kita yang butuh kan. Benar. Jadi ya minta belas kasihan aja gitu. Nah, ini kan dia. kita
usaha Bu, lagi PPKM Bu, nggak ada customer Bu, gimana mau bayar listriknya Bu? Jangan dicabut dong Bu. Apa kek Atau gitu? misalnya janjiin, oke Bu, saya bahkan berusaha besok saya bayar. Gitu ya. Bener. Itu mungkin solusi yang lebih masuk akal. Iya. dibanding harus saling men-story, kan awalnya sebenarnya saling men-story. Iya bener. Atau mungkin bisa usul ke PLN untuk para pengusaha ataupun UMKM yang punya usaha di masa pandemi ini, kalau bisa dikurangin 50%, dikasih diskon. Kan emang kebijakan pemerintah Pak, sampai bulan April kemarin yang dayanya itu 900 Ke bawah. itu dikasih diskon. Awalnya di awal pandemi kan Subsidi. 50% subsidinya, sekarang dikurangi jadi 25%. Kalau 900 watt nggak bisa Pak. Kenapa? Ya hidup mesin kopi aja Pak. Udah berapa? Iya dong ya. Kopinya gitu, nggak Pak. ke green ya? Bulat Apa ya deh. dia beli mesin kopi yang pakai daya kinetik nggak? Pakai daya matahari. Pakai solar cell. Cuman ya, di luar daripada itu, sebenarnya kan kita nggak tahu juga ya kejadian awalnya itu seperti apa Iya. gitu. Jadi kayak kalau kita sih takut ya menyimpulkan si A nih yang salah gitu. Karena kita tidak tahu kejadian di balik layar. Contohnya ada banyak variabel kan yang bisa berpengaruh. Benar. Misalnya petugasnya mungkin cara menagihnya Tidak membuat manusiawi, tidak enak benar. hati Iya. gitu. Memancing emosi. Benar. Karena yang saya dengar juga dari beberapa narasumber terpercaya yang juga menjadi korban si PLN-nya, orang yang sama. Katanya emang cara mereka melakukan penagihan itu cukup memancing emosi katanya. Gitu. Kenal Bang David nggak? Langsung sebut nama ya. Oh, Bang David, Iya. dia kena juga, kena tagih. Iya. Oh, dengan cara yang tidak enak gitu. Menurutnya, tapi Oh. tidak sampai terjadi kejadian viral. Karena kan dia memang udah tua jadi penyabar Enggak, kan. maksudnya dia lebih mature gitu. Ya mature maksudnya, mature. Kalau tua suami Anda. atau gini. Mungkin para tim-tim penagih ataupun tim-tim yang dari perusahaan-perusahaan itu bisa dulu di sekolahin di John Robert Power. Nah, itu dia. Jadi cara jalan, cara menyampaikan. Table manner. Ada memang hubungannya. Nah, supaya bisa gini loh, orang itu kan secara penagihan bahasa lisannya harus baik. Iya, benar. Walaupun dia Tegas. punya mandatori ataupun punya surat mandatori dari kantor, tapi kan ada etika norma yang harus dijaga. Bener sih. Ibu lagi lapar, listrik lagi nggak habis, nggak bisa bayar, tiba-tiba datang main gedor-gedor, Iya. cabut. Betul. Langsung datang bawa aparatur, ayam delau katanya gitu. Oh. Bilang apa? Kadang kan kayak gitu. Benar. Mungkin cara-caranya lebih Manusiawi. iya santun ya, tapi untuk peludahan juga nggak dibenarkan. Iya, benar. Bayangin, coba ibu itu kan kemarin perempuan ya. Iya, Ibu itu benar. udah touch up kan. Misalnya sering mau nongkrong nih sama temen-temennya, nengok. Abis dong. mau nagih saya mau nongkrong. Iya. Kemayan nih, tagihan nih. Gitu. Iya. Maksudnya Pak, uang tagihan itu dipakai Enggak, nongkrong. kemayan nih kalau kita Bapak jangan menggiring opini, Pak. biasa kan kalau dapat poin, Achievement. Iya. Debt collector gitu Pak, dapat achievement dia, reward. Saya udah chip ini. Saya mau nongkrong. Nanti poinnya bisa tuker chip, main apa itu? Domino. Siap, Pak. Iya. Siap. Astagfirullah. Mau nongkrong, bojigong. Bojigong gitu atau kena baju kan biasa kan kalau misalnya orang-orang aparatur kan bajunya mahal-mahal ya. Kayak kemarin, Kayak gini ya. kayak kemarin Orang tuh kayak gini. barusan keluar berita di berita lagi ribut-ribut adalah Baju anggota dinas. DPRD Tangerang beli baju bahannya Louis Vuitton. Tapi kan itu tidak dibenarkan sama Louis Vuitton-nya. Bisa jadi itu beli di Mangga 2. kan baru dianggarkan. Oke. Iya. Tapi kan anggarannya miliaran loh. Nggak mungkin Mangga 2 anggarannya miliaran kan. itu pun sifat emosional. Iya, benar. Tidak- Kita yang mendengarnya. Bukan. Bukan. Orang-orang yang buat kebijakan Menyusun itu, anggaran iya, itu. emosional, lagi senang-senang. Wah, pakai LP ya gitu kan. Iya, bener sih. Nanti jahitnya tipis-tipis aja, jadi pas udah nggak jabat, nanti dijahit ulang. Nggak rusak ya. Astagfirullahaladzim. Gitu kan. Sangat merugikan sekali ya kalau emosional ini ya. Iya, ada bahkan sampai yang malunya itu ketika membuat emosi yang nggak kekontrol, malunya sampai 7 turunan. Aduh, ada contohnya kira-kira. Contohnya, misalnya kayak kemarin ada anggota dewan 5 orang ketangkap narkoba, emosional saking Kayak senengnya. TV lagi. Iya, happy iya, happy. Ada Epi? Ada Epi? happy Bang. Epi, ajak kawannya Epi. Kayak gitu saking emosionalnya. Terus
misalnya ada yang korupsi, Iya, Itu juga malu itu juga. iya, ya walaupun katanya nggak ada malunya gitu. Iya, menjabat lagi. Menjabat lagi, Betul. nyalon-nyalon lagi, Iya. jadi komisaris lagi. Iya. Gitu kan. Wah. Bahkan ada yang minta mohon ini apa namanya ampuni saya gitu. Juliari Batubara tuh kan minta Oh iya. tidak Iya. diusut kan. Udahlah, ampunin aja lah saya lah. Oh, gitu. Iya. Oh, sering-sering nyanyi lagu Opik. Ampun kan. Terimalah tuh. Aduh. Jadi emang emosional ini cukup berdampak negatif tidak hanya secara apa namanya mental tapi juga ini ya fisik ya. Karena selain dapat penghakiman dari para netizen, keluarga juga dibikin malu karena sikap kita yang terlalu emosional. Di masa PPKM ini gimana sih seorang Jani dan seorang Dika tuh lebih gampang emosian atau enggak? Iya, kalian gimana? Apa ya, kalau aku sih makin PPKM gini, makin ketentuan nggak jelas ini, aku lebih ke pasrah ya. Pasrah, Iya. berserah diri pada Tuhan. Iya, kayak udah nggak tahu lagi mau diapain negara ini, ya Allah gitu. Berilah petunjuk gitu ya. Berilah petunjuk Amin. gitu. Kayak aku pengen suatu pagi aku bangun terus tiba-tiba tersiar kabar di mana-mana sampai ada SMS broadcast Indonesia akan diulang mulai 2022. Diulang Mau dalam- di restart ya? Oh, di reset. Reset factory, ngerti nggak sih? Oke. Kayak kita ganti aja deh semua Indonesia ini gitu. Kita ulang ya 2022. Waktu kalian tinggal 4 bulan lagi. Untuk mempersiapkan diri. gitu. Iya, untuk korupsi dulu. Ini apa habis itu nanti 2022 ulang gitu. Ulang dari awal. Iya. Imbang kan? Start gitu ya. Halunya imbang kan? Halunya pas sih, Iya. Pak. Nggak sampai Cuman yang satu se-desperate lebih itu realistis gitu. Iya, iya. Udah desperate kali gitu. Iya. Ini Tapi kapan kan ya? Bu Jani, Iya. membuat satu negara baru itu kan banyak kebijakan yang harus ditabrak ataupun harus diselesaikan. Harus ada hak junto dan hak punya. Agak berat ya omongan Bapak ini. Padahal maksud dia tadi Pak, meriset itu pemimpin-pemimpinnya yang diriset Pak, bukan negaranya. yang Loh, diriset. kalau- Negaranya, segala Negaranya. aspek, segala aspek. Gitu. Saya yang salah Hukum ternyata. revolusi itu kita Benar. harus genosida separuh populasi untuk menumbuhkan Kok jadi genosida ya? kan mau di factory outlet kan? Iya. Factory outlet. Riset factory Pak. Factory, Pak. Iya, factory riset kayak gitu. Iya, kan udah nggak relevan Kita ngusulin lagi. ya, bukan kita ya, kita nambahkan aja tadi. Pahamnya cukup radikal pahamnya ya. Ingat ya Pak. Canda Pak. Ada, Pak, namanya Pak. Izin Pak. Canda riset. Canda riset factory. Tapi ngomong-ngomongin dari tadi kan sebenarnya kan orang belum pada ngerti nih sebenarnya bagaimana sih keseharian seorang Jani dan keseharian seorang Dika. Benar. Pada akhirnya mereka bisa sampai hari ini mengontrol emosi. Benar. Tidak meludah sembarang tempat. Benar, karena yang Seberapa baik amalan ibadahnya. Benar, karena yang kita takutkan sebenarnya mereka yang diludahi netizen. Merasa berdosa nggak sih? Iya, kalian pernah tersirat nggak sih? Kenapa? Mengakhiri pergibahan-gibahan ini gitu. Seperti balik lagi yang kita bilang ya, kalau kita tuh bukan gosip, bukan gibah, bukan menjatuhkan, bukan menjelekkan tuh enggak. Tapi Kita saling sharing informasi. Muhasabah Kayak tadi. tau nggak FGD sih? Fokus Group Discussion ya. Jadi kita membahas suatu kasus, terus saling membedah kasus tersebut, Benar. mana yang benar, mana yang salah, kok bisa seperti ini. Plus minusnya Terus dikasih jangan tahu. sampai kejadian sama kita ya guys, gitu. Karena bahkan sering objeknya sendiri yang minta diomongin gitu Benar. kan, sehingga kita jadi mau nggak mau omongin dia, padahal tadinya kita nggak ada niat. kayak gimana tuh kalau bisa objeknya minta diomongin? Caranya biasanya kayak gimana? Ngomongin aku dong gitu. Enggak sih, lebih kayak dia tuh terang-terangan membuka aibnya di depan kita atau salah satu dari kita. Itu kan artinya dia minta diomongin. Yang paling parah aibnya. Aib yang paling parah. Apa ya? Mana ya? Mungkin kayak kalau culai udah biasa ya. Biasa. Itu bukan hal yang memalukan, Mbak. Ya banyak. Mau cewek mau cowok juga sekarang. Iya, Karena satu benar. circle ada juga. Ya banyak aja sih. Banyak aja. Cuman ya caranya kan beda-beda ya. Beda-beda. Dan citra dirinya juga beda-beda. Jadi mungkin Persona yang ditampilkan. iya, jadi mungkin ada yang nggak kedeteksi, ada yang so obvious gitu. Ada yang ya gitu. Cuman kayak kalau aib yang kayak gede banget, kita nggak tahu masyarakat biasa tuh nganggap aib tuh yang Gede apa enggak ya? yang gimana Yang menurut aib gitu. gede menurut kalian lah. Apa ya? Yang Ya, menurut gua ya. kacau nih orang sebenarnya. Maksudnya ini masalah Jauh-jauh deh. berat banget nih Sul, gitu. Jauh-jauh. Berat banget nih, oh gitu ya. Iya, yang ini pokoknya kompleks banget. nih. Unsolved nih gitu ya.
Apa ya? Unsolved mystery. Ya, gini, jadi orang ini sebenarnya berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan, walaupun iya, di hidup benar. mereka juga masalah terus kan. Gimana? Biasa kalau orang nyari jalan keluar buat orang lain gampang pak, Iya, buat diri tapi sendiri benar, tidak itu saya setuju, terkerjakan. Pak. Apa ya? Apa? Mungkin kayak permasalahan istri muda gitu kali ya. Yang Kayak istri tuanya nggak tahu gitu konsep. iya, terus temenan pula gitu. Iya, Antara iya, si iya. istri Tua dan sah dengan calon istri muda gitu. benar. Dan Terus, mudah-mudahan juga enggak? kayaknya sampai sekarang belum ketahuan ya. Cuman waktu itu sih kita ada dengar gitu, nggak tahu ya benar atau enggak. Cuman kayaknya kalau dari bukti sih bener ya. Ada bukti-bukti kayak kita tuh kalau misalnya lagi ngomongin sesuatu, Terus nanti abis tayangan ini ketahuan iya, semuanya. lagi diskusin sesuatu tuh harus ada bukti screenshot, harus ada mungkin foto, Betul. harus Menunjang ada fakta benar. Nah, Jadi ngomong-ngomong nih bukti screenshot dan bukti foto, Boleh ditampilkan nggak? Bos ini kan mereka punya grup yang tuh, Foldernya. iya grup ngebahas itu. Kita tantang dong. Boleh ditampilkan. Buka handphonenya sekarang, kita lihat chat terakhir di grup mereka. Apa? Gitu. Terakhir. Sama bukti-bukti Privacy, Pak. screenshotnya. Itu Lu biar nggak privacy, jadi hoax kan mereka tadi mau meluruskan hal-hal yang tidak lurus dari solving. Iya kan itu kan konsumsi general aja intern Pak, nggak boleh dibahas juga sama. Tapi nggak segampang itu loh. Soalnya ini fun fact buat netizen. Kita aja di grup internal kita sendiri kalau mau ngasih sesuatu, ngasih bahan gibahan, itu harus bikin kuis dulu loh. ada giveaway. Dan ada giveaway-nya. Jadi kalau kalian mau tahu isi ini kami, kalian harus menebak dari clue-clue yang kami kasih. Iya. Kalau benar baru kita kasih, kalau enggak ya nggak jadi. Tapi kalian punya grup di dalam grup nggak sih? Ada. Misalnya nih, kalian berempat. Iya. Ya, nanti yang nggak ada Janinya ada. Atau yang nggak ada. Ada yang nggak ada Dikanya gitu. Ada. Ada. Sebenarnya Ada. nggak ke grup Nggak, sih. bukan Cuman grup. kayak lebih ke dari berempat misalnya, kan pasti ada yang kayak Yang paling nggak bisa dipercaya siapa ini? dia. Dia. Emang ya, beli panci, beli pepaya. Oke, lanjut. Dia nggak bisa dipercaya karena dia ini orangnya pendendam, pengingat ya. Waduh. Pengingat dan Iya sih. kayak apa ya, kalau ada sesuatu beban itu dia nggak mau nanggung sendirian gitu. Harus ditanggung. Iya. Iya, kau harus tahu juga nggak mau nanggung ini sendiri. Betul. Gitu. Jadi misalnya kayak ada yang suka aku pengen cerita tapi jangan ada kasih tahu ya. Aku kayak nggak bisa nanggung beban itu Nggak bisa, sendiri. nggak bisa. Tapi di antara kita berempat aku selalu ceritanya ke Jani. Jadi kayak sebenarnya Engkau aja yang bocor kan. Aku nggak bisa nanggung sendiri. Orang nggak dibebankan kredit kok kau. selalu pokoknya hintnya itu loop kita aja yang tahu ya. Gitu. Ini kita Habis itu berdua dia aja ngomong ya. satu lagi, kita aja yang tahu. Benar. Gitu kan jadinya. Semua tahu gitu. Sorry tadi, kalau tadi ngomongin yang istri muda dan istri tua, itu circle-nya masih satu circle juga. Sebenarnya sih nggak satu circle, cuman mungkin kayak tahu ini ya gitu. Orang MC, Enggak oke sih. enggak. Orang event, Enggak. terus orang-orang arisan, Udah. UMKM selama UMKM Enggak. Ini kayak apa ya? Out of our sight sih. Kayak isi orang si yang istri mudanya. kalau istri mudanya, calon istri mudanya sih ya mungkin masih cukup sering beredar ya. Iya. Maksudnya ada calon istri mudanya itu orang event Oh, atau bukan? apa ya? Dia ini kayak cuman hahaha Oh, aja berarti kehidupannya. Iya, apa kayak selebgram kali ya? Benar. Ya, Dibilang selebgram juga enggak. sebenarnya enggak sih. Iya, itu maksudnya. Cuman ya cantik. Oh, teman-temannya anak gaul, Pak. Kayaknya sih gitu, sering ya hahaha gitulah. Kalau bosen, aduh bosen ke Jakarta gitu. Bosen ke Bali kali ya gitu. Anaknya tuh yang kayak gitu. Berarti gadunnya cukup kayak Raya ya. calon suami. Calon suami. Suami kan. Calon suami. Gitu. Cukup. Ya kalau suaminya dari kalangan Pengusaha. Enggak sih, Enggak. kita Pemerintahan? kayaknya di luar kita sih. anggota DPR. Enggak pengusaha. pengusaha. Iya, Pengusaha apa? Konstruksi, event, Semakin perdagangan, Mengerucutkan ya. perdagangan, Iya, perikanan, perdagangan. Dagangnya dagang kain. Tadi kan ngebahas tentang dilarang meludah sembarang tempat, etika meludah. Kalian dulu diajarin nggak sih sama orang tua kalau misalnya yang nggak boleh-boleh itu, misal ada hal-hal yang pantang ataupun nggak boleh dilakukan, termasuk meludah tadi gitu di masa-masa kecil tuh. Apa-apa saja nih yang diajarin orang tua kalian?
Nasehat bunda. Nasehat bunda ya. Kalau nasehat bunda sih, kalau tentang toto kromo kayaknya udah nggak perlu diajarin ya. Udah Karena dewasa kalau di gini ya. sekolah juga ya pasti diajarin sama guru. Benar. Gitu. Terus juga yang paling banyak mengajari sih kehidupan ya. Pahit getirnya kehidupan ini udah mengajarkan kita banyak hal ya. Iya, cuman kalau saya dipesenin sih sama orang tua ya. Kalau misalnya Ndo nanti sudah berkeluarga, ini dulu nih ceritanya ya. Kalau misalnya nanti udah berkeluarga, kan kamu yang pilih nih, imammu siapa, Iya. gitu kan. Jadi apapun yang terjadi, kemanapun dia pergi, apapun yang dia bilang nurut. Gitu, karena itu udah konsekuensi kita jadi istri gitu. Dan kalau misalnya kamu ngelanggar, ibaratnya suami aja, ayo kita mau pindah nih ke Wakatobi, Iya, misalnya. aku nggak mau, nggak ada mall, Nggak ada. nggak, aku tetap di sini aja. Nggak bisa Kamu berarti. transfer uang aja, aku tetap di sini. Itu pasti ada aja gitu balanya. Kalau misalnya nggak nurut Nggak gitu. nurut sama suami. Iya. Karena surga istri itu ada di Suami. suami. Jadi kalau udah menikah. iya, kalau udah Oh, menikah. iya. Jadi udah ridho orang tua itu udah nggak dicari lagi, tapi ridho suami, gitu. Pak. Kalau Dika? Jadi kalau dari dulu tuh selalu kita diingatin sama orang tua kalau kayak tata krama tadi nggak perlu lagi diomongin kan, karena pasti udah diajarin. Tapi tuh orang tua cuman ngomong tuh nggak boleh mabuk-mabukan, nggak boleh makan makanan yang haram karena kebetulan saya agama Islam. Tapi nggak dikasih tahu nggak boleh seks bebas. Oh, justru itu yang sering dilakukan. Makanya jadi maksudnya nanti kalau maksudnya kita sebagai generasi sekarang kita harus ngasih tahu sama anak kita Resikonya ya. resiko seks Orang bebas. tuanya kayak cacat undang-undang ya. Cacat hukum. Saya tidak belajar PPKN. Tapi Badai. Iya. Oh, dulu punya podcast. Dulu punya Oh, podcast, iya. udah pernah. Sama siapa? Sama Nah, siapa? itu kan tadi keluarin. Kata siapa? Lah ya orang-orang lah. Itu makanya ya udah berarti ini ya ini pertama kali aku ngomong nih. Aku belum pernah ngomong sama siapa-siapa. Eksklusif Wah, ya, hanya di Yola. Hanya di podcast. Yola Podcast. Jadi sebenarnya kita sama kayak kejadian Mas pecah kongsi. Oh, sama siapa? Iya. Sama siapa ya? Sama teman-teman podcast. Teman-teman podcast ada kita berempat. Terus karena aku ngerasa kita udah nggak satu visi misi, terus juga mungkin Lebih banyak diamnya gitu ya. sorry itu ya udahlah. Emang nggak dikasih space ngomong kali dia. Tapi sumbangsinya besar loh, nyari bintang tamu, Benar. kreatif. Iya. Jadi aku memutuskan mungkin karena udah nggak ada kecocokan lagi, jadi aku memutuskan untuk keluar, bukan aku yang dikeluarin. Oh, cuman berita yang beredar ini Iya. benar-benar. Tapi buktinya setelah aku terus tiba-tiba ada personil baru terus nggak ada lagi sekarang. Gitu. Foto aku aja masih ada. masih terpampang nyata. di Benar. sana ya. Tapi Tapi jalan lagi sekarang. Kayaknya sih nggak jalan lagi karena nggak ada aku. Ada kepuasan nggak di tenda? Ada sih. besok narasumber berikutnya akan kita undang mereka ya. Ada apa? Apakah benar ini bilang dia? Benar. Apakah Bener, oh saya ada bukti chatnya kok. Oke. Kalau saya keluar. Boleh ditunjukkan nggak? Nggak harus semua ditunjukkan, Mas. Kamu tunjukin tadi. Ada lagi, tanya lah. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Kalian harus bisa lebih pertanyaan fundament gitu, yang esensinya gitu loh ke kami itu. Biar nggak Susahnya berbalik nggak punya kalian. bakat ya. Iya makanya setelah karena kita dari tadi bersama kayak ternyata mereka berdua kurang menarik jadi nggak tahu apa yang kita mau mau kita digali. gali. Ini Benar. bakat mereka ini, bakat-bakat ini senyap. Tahu nggak sih? Benar-benar. Kalau nggak Di dicek belakang. ngomong Iya, iya. kecil-kecil. Nggak, tapi terima kasih loh Dika, terima kasih loh Jane ya. Masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Tuh, nanti siapapun yang udah bikin subscribernya Yola Podcast ini udah 1000, aku kasih giveaway dari Toasteria. Asik. Iya. Dari Anda, voucher Pertamina enggak? Suka suki kalau dia. Voucher Pertamina, Pak. Kalau dari aku nanti bakal dapat saldo OVO. Berapa duit nih? Tergantung. Tergantung. Kalau aku sih buat 5 pemenang ya. Aku juga buat 5 pemenang. Iya. Tapi buat kalian, apapun hal yang nggak setuju dari orang di dua, Boleh kalian komen di di bawah. Atau ada yang mau dibantah dari pertanyaan Benar. apa pernyataan Atau kalian mereka. mau menyerang mereka secara personal juga kita siapin forum gitu. Jangan lupa komen nanti di kolom komen. Dan jangan lupa juga deh, kita harus ingetin buat orang-orang yang sukanya nonton aja tapi nggak subscribe. Harus lah. Subscribe, komen, like, share, sama hidupin notifikasinya. Bener, biar kalian nggak ketinggalan episode yang terbaru. Tapi nggak bisa swipe up ya, berdua.
Belum. Ya kalau nanti kita di swap Iya. aja. Siap. Jadi nggak Nanti usah pas kita swipe up. Sombong. ketik-ketik gitu. Oke, terima kasih. Kita balik lagi minggu depan ya. Iya. Yang kita mau bahas adalah besok selebgram. Orang-orang selalu mengaku Sama kita berdua, ya. aku selebgram bisa swipe up, tapi esensi dari selebgram itu apa? Mereka tidak mengerti dan justru nggak menginspirasi orang untuk hal-hal baik, tapi justru hal-hal buruk. Follower doang udah diajak ngomong nggak bisa. Benar. Apa Jauh kita banget. dapat general itu? Kualitasnya sedari kita ya. Wah, Jauh jauh banget. banget. Jauh. Jauh. Hari ini tuh kita dapat bintang tamu yang sangat kualitas. Semoga dia ini bisa merasakan subscriber kita ya. Tapi saya yakin dengan swipe up dia. Benar. Semoga ya. Iya, tapi nanti yang Kok dia doang? Aku enggak berarti. atau nggak swipe up? Swipe up dong. Tapi sebentar. Nanti kalau swipe up dari dia, yang follow di Instagram kita tuh ada Bunga Sari, ada Cakra Kembang, karena jualan kue. Sama toko online ya. Terima Kita kasih ya. akhiri aja. Iya, Kita sama. akhiri aja ini semua basa-basi ini. Terima kasih Jane dan Dika, sukses buat Sama-sama. Lestaria. Sukses juga buat Dika untuk Sukasuki dan Ini project- vendor Pertamina, jangan vendor lupa. Pertaminanya ya, Jangan semoga lupa. lanjut Amin. terus ya. Amin ya. Amin. Jangan lupa juga buat kita harus tetap menjaga emosi kita supaya Benar. tetap jadi orang yang bijak. Jangan meludah sembarangan ya guys. Kalau meludah sembarangan nanti kita dikenakan pidana. Benar sekali. Lebih baik meludahlah pada tempat seharusnya. Di mana Ya? Pak? Ada di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Ih, luar biasa loh.